Anak yang mudah ditebak bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Orang jenius selanjutnya yang akan diulas adalah ilmuwan terkemuka asal Indonesia, Dr. Insinyur B.J. Habibie. La merupakan pakar teknologi ternama yang tidak hanya dikagumi di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi. Keahliannya mulai dikenal dunia setelah Habibie menamatkan studi teknik penerbangan di Universitas Teknologi Rhein-Westfalen Aachen, Jerman Barat. Keahliannya dalam teknologi mencapai puncak ketika ia berhasil menciptakan pesawat terbang N250 Gatot-Kaca, sebuah capaian anak bangsa Indonesia yang sangat prestisius dan belum ada yang menyamainya hingga saat ini. Sebuah berita di media online, republika.co.id edisi Agustus tahun 2013 memberitakan bahwa B.J. Habibie memiliki nilai IQ atau Intelligent Quotient 200. Jika hal ini benar, maka ia lebih daripada Albert Einstein yang hanya memiliki IQ 160 dan Isaac Newton dengan IQ 190. Bahkan, dengan tingkat IQ 200, dapat disebut sebagai ilmuwan muslim tercerdas di dunia. Terlepas dari penyataan artikel tersebut, yang jelas Habibie menunjukkan tingkat kegeniusan yang sangat andal dengan segudang capaian prestasi yang sangat mengagumkan. Misalnya, ia menciptakan berbagai macam teori, seperti teori tentang thermodynamics atau ilmu pergerakan panas, konstruksi, dan aerodynamics atau ilmu dinamika udara. Semua teori yang dicetuskan tersebut selanjutnya disebut dengan istilah teori Habibie, faktor Habibie, dan metode Habibie. Berkat kegeniusannya pula, Habibie berhasil menjadi Presiden RI yang ketiga. La juga menjadi orang pertama di dunia yang menunjukkan cara menghitung urutan keretakan pesawat hingga ke tingkat atom-atomnya. Oleh karena itu, kalangan saintis memberinya julukan Mr. Habibie. Bagaimana kebiasaan sehari-hari B.J. Habibie hingga mampu menjadi orang super genius? Pertanyaan ini patut dilontarkan mengingat setiap orang jenius pasti berkaitan dengan kebiasaan sehari-harinya. Berikut ini penjelasannya. Kebiasaan baik yang dilakukan kebiasaan B.J. Habibie yang dapat ditiru adalah selalu meminta nasihat. Oleh karena itu, dia sering berkunjung ke tempat beberapa tokoh besar. Uniknya, tokoh tersebut sering tidak memiliki keahlian dengan keputusan Habibie yang akan diambil. Namun, dari kunjungan tersebut, dia bisa memperoleh kritik, petunjuk, nasihat spiritual, pandangan orang lain, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa Habibie adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Selain itu, dia menyadari bahwa kesuksesan bisa diraih bukan semata-mata karena kemampuan sendiri, melainkan pengaruh faktor orang lain yang memberi nasihat. Sebagai contoh, sebelum memutuskan untuk menempuh studi di luar negeri, Habibie meminta nasihat kepada Muhammad Yamin dan Bung Karno. Saat itu, terdapat dua pilihan, yaitu negara Jerman atau negara-negara lain di Eropa. Akhirnya, Habibie memutuskan untuk memilih studi di Jerman. Kebiasaan sehari-hari berikutnya yang sering dilakukan oleh B.J. Habibie adalah berbicara dan berpikir tanpa henti. Lawan bicaranya hanya banyak mendengarkan kata-kata Habibie. Demikian pun ketika sedang berpikir, tidak akan berhenti sebelum yang dipikirkan terpecahkan. Kebiasaan semacam itu adalah sifat turunan dari ibu kandungnya, Raden Ajeng Tuti Marini Habibie. Akhirnya, hal ini yang membuat Habibie menjadi sosok yang ulet, serius, dan sangat terobsesi untuk memecahkan masalah. Kebiasaan ini sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap pekerjaan harus dipikirkan dan diselesaikan dengan sempurna. B.J. Habibie selalu menulis, mencatat, dan mendokumentasikan segala hal mulai dari terkecil hingga terbesar. Semua aktivitas, mulai dari pengeluaran keuangan, kegiatan keluarga, kedinasan, kemasyarakatan, bermain, sejak bangun tidur hingga tidur kembali, selalu tercatat dalam sebuah tulisan yang sangat rapi hingga saat ini. Dengan kebiasaan itu, Habibie dapat mengoreksi dan mengevaluasi kegiatannya. Kebiasaan itu tampak jelas dalam buku beliau sendiri berjudul Habibie dan Ainun tahun 2010, yang memuat seluruh kejadian dengan rapi dalam hidupnya. Bahkan, dia juga menulis tentang jumlah gaji pertama yang diterima di masa hidupnya. La bisa menulis kembali semua itu karena memang seluruh rangkaian kehidupannya tersimpan dengan rapi dalam sebuah dokumentasi. Kebiasaan selanjutnya yang kerap dilakukan oleh B.J. Habibie adalah membaca dan senang mengerjakan sesuatu tanpa keluar rumah. Dengan kata lain, dia menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas yang berarti.
Kebiasaan semacam ini telah dilakukannya semenjak masih kecil. La kurang suka menghabiskan waktu untuk sekadar bermain bersama teman-temannya di luar rumah karena lebih tertarik membaca buku dan mengerjakan sesuatu tanpa keluar rumah. Sebagaimana diceritakan oleh A. Makmur, maka bukunya berjudul The True Life of Habibie, cerita di kesuksesan tahun 2008. Sejak kecil, aktivitas Habibie memang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. La sering di rumah dan sangat senang mengerjakan sesuatu daripada bermain di luar rumah. Bahkan, dia sering dibuyuk oleh kakaknya yang paling tua, Tiri Sri Sulaksmi, untuk bermain dengan teman-temannya di luar rumah. B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok teguh memegang prinsip. Karakter semacam ini sebenarnya telah terbangun dari kebiasaan sehari-harinya sejak masih kecil, yakni protes jika benar dan diam jika salah. Jika ia disalahkan, tetapi sebenarnya berada di posisi yang benar, maka ia akan protes. Bahkan, ia akan kukuh untuk membela dirinya karena merasa benar. Sebaliknya, jika memang benar-benar salah, kemudian saudara-saudaranya memarahinya, maka Habibie akan diam dan tidak protes sedikit pun. Dengan kebiasaan semacam ini, sikap Habibie dapat ditebak dengan mudah, yakni saat salah atau saat benar. Meskipun mempunyai kebiasaan semacam itu, ia sama sekali tidak pernah terlibat dalam pertengkaran dengan teman-teman sebayanya. Ada kebiasaan lain dari B.J. Habibie sebagai salah satu kunci kesuksesannya yang bisa ditiru, yaitu hemat dan irit. La tidak pernah menggunakan uang secara berhamburan. Saat sudah bekerja di salah satu industri penerbangan ternama di Jerman, Habibie tetap berhemat meskipun gaji yang diterima dari perusahaan penerbangan tersebut tentu sangatlah besar. Semua keperluan sehari-hari dibeli dengan harga yang sangat wajar dan tidak berlebihan seperti baju, celana, sandal, sepatu, makanan, alat-alat rumah, dan lain sebagainya. Lebih hebat lagi, selain hemat, ia senang membagi-bagi gajinya kepada orang-orang miskin, seperti anak-anak yatim, orang-orang cacat, dan orang-orang jompo. Kegeniusan B.J. Habibie tidak hanya dilihat dari keberhasilannya membuat pesawat terbang N250 Gatot Kaca, tetapi juga tampak dari keberhasilannya menjadi orang nomor satu di Indonesia. La menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1998 saat Soeharto lengser dari jabatannya akibat desakan arus reformasi. Kegeniusan itu tentu dipengaruhi oleh cara belajarnya. Karena itu, berikut ini dijelaskan cara belajar Habibie yang mengantarkan keberhasilannya. Cara belajar B.J. Habibie memang berbeda dengan kebanyakan orang-orang jenius lainnya. Jika banyak orang yang mengatakan bahwa belajar yang tepat adalah dimulai dari hal yang paling mudah, maka Habibie justru sebaliknya. La selalu memulai dari sesuatu yang paling sulit kemudian mempelajari yang paling mudah. Dengan cara belajar seperti itu, dia merasa lebih mudah mempelajari banyak hal. Cara belajar B.J. Habibie berikutnya adalah selalu belajar dengan bentuk pertanyaan. Ketika masih kecil, dia sering membuat ayahnya bingung dengan beberapa pertanyaan tak terduga. Habibie juga dikenal tidak puas hanya dengan satu jawaban. Jika sudah lelah untuk menjawab, maka ayahnya akan membeli buku untuk Habibie sebagai solusi atas semua pertanyaan yang masih belum terjawab. Cara belajar seperti itu bertahan hingga usia Habibie dewasa. Dari cara belajar seperti itulah, ia tumbuh menjadi orang yang sangat jenius. Tidak mengherankan jika banyak penghargaan yang didapat. Salah satunya penghargaan internasional Theodore Van Karman Award dari International Council for Aeronautical Sciences pada 1992. Cara belajar lainnya yang diterapkan oleh B.J. Habibie adalah belajar tanpa bergabung dengan rekan senegara. Artinya, dia belajar secara mandiri. La menjadi single fighter yang harus beradaptasi dalam berbagai situasi. Ketika belajar di Jerman, misalnya, Habibie memilih bergaul dengan ragam karakter orang dari berbagai negara selain Indonesia. La juga banyak mendalami budaya Jerman. Dengan cara belajar demikian, Habibie tidak selalu bergantung kepada hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, baik kerabat dekat, teman, ataupun sanak saudara. Situasi ini membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan mandiri. Kejeniusan B.J. Habibie juga dilatar belakangi faktor spiritualitas yang selalu diasah. Dengan kondisi spiritualitas yang baik, maka kemampuan otaknya juga semakin tajam. Artinya, selain belajar dengan sangat rajin, ia juga senang beribadah, berdoa, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, pantas jika Habibie dikenal sebagai ilmuwan jenius yang taat.
Kebiasaan yang sangat bagus diterapkan oleh B.J. Habibie adalah belajar sebelum waktu ujian tiba. Apalagi, dia sangat menikmati dan menyukai mata pelajaran eksakta, seperti mekanika, matematika, dan lain-lain. Dengan mempersiapkan diri sejak lama, maka ujian bukanlah suatu beban. Sebab, dia sudah mempersiapkan sejak jauh hari. Tentunya, tidak banyak orang yang melakukan hal ini. Biasanya mereka belajar ketika waktu ujian sudah mendekat. Cara lainnya dari sosok B.J. Habibie adalah belajar ilmu di tempat yang tepat. Misalnya, jika mau belajar ilmu hukum, Belanda adalah tempat yang tepat. Jika mau belajar bisnis, manajemen, maka tempatnya di Amerika, Australia, ataupun Tiongkok. Sementara jika ingin belajar teknologi tinggi, tempatnya adalah Jerman, Amerika, atau Jepang. Oleh karena itu, Habibie memilih Jerman dengan alasan sangat unggul dalam bidang studi teknologi. Berikut cerita dari B.J. Habibie. Pelajaran yang dapat diambil dari beliau adalah sebenarnya selain jenius, Habibie mempunyai watak yang rajin dan mempunyai metode belajar yang sesuai dengan dirinya. Hidupnya yang sederhana, selalu mencatat hal-hal yang dipelajarinya dan menempatkan dirinya di tempat yang tepat membuatnya semakin maju. Berikut cerita dari B.J. Habibie. Nantikan cerita-cerita lain selanjutnya.